Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembahasan Tashilut Turuqat fi Nazmil Warakat lil Imam Al-Imriti. Kalau warakatnya lil Imam Ahramain dan saya pakai syarah Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum masuk kepada pembahasan, maka kita baca Fatihah dulu kepada para pengarang, temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فاطه لطرة للمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته ثم خصوصا إلى الإمام العمريطي خصوصا إلى الإمام حرمين خصوصا إلى أبو يزيد محمد بن المالكي وجميع المؤسس نهضة العلماء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, kemarin kita masuk kepada al-am wal khas. Sekarang kita akan membaca atau menjelaskan tentang al-mujmal wal mubayyan. Apa itu mujmal, apa itu bayan. Langsung saja kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrari amin ila an qala babul mujmali wal mubayyani. Bab lafal mujmal wal mubayyani dan lafal mubayyan. Maka muhtajan ila bayani fa mujmalun wa dhabitul bayani ikhrajuhu min halatil ishkali ila tajalli wa ittidahil hali kal qur'u wa huwa wahidun wahidul aqra'i fil haidi wat tukhri minan nisa'i. Artinya maka muhtajan mas adapun lafal karena yang ada apa ma muhtajan adalah butuh apa ma ila bayani terhadap penjelasan fa mujmalun maka itu adalah mujmal wa dhabitul bayani dan adapun definisi dari bayan ikhrajuhu adalah mengeluarkan ma min halatil iskali atau mengeluarkan perkara yang mujmal min halatil iskali dari keadaan iskal, keadaan ya bermasalah ila tajalli sampai terang wattidahil hali dan jelasnya hal wattidahil hali dan jelasnya keadaan. Kal qur'i seperti lafal qur' di dalam Al-Qur'an wahwa wahidil aqra'i adalah satu aqra' fil haidi di dalam haid wa tukhri dan suci minan nisa'i dari perempuan. Artinya kalimat mujmal, apa yang disebut dengan mujmal kata Imam Imriti adalah sesuatu yang butuh terhadap penjelasan. Itu dikatakan mujmal. Jadi kalimat yang butuh terhadap penjelasan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis itu disebut dengan kalimat mujmal. Apa? Umum. Kenapa? Karena di situ ada dua makna atau lebih nantinya.
Dan yang menerangkan itu disebut dengan bayan. Yang menerangkan kalimat mujmal itu disebut dengan bayan. Seperti di dalam Al-Quran, salah satu quru, 3 quru. Orang yang ditalak, perempuan yang ditalak itu harus iddah salah satu quru. Tiga quru. Nah, 3 quru ini ada 2 makna, yaitu ada haid, ada tohron. Ada haid, ada suci. Nah, makanya harus ada bayan, bayan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil bahwa quru adalah suci, sedangkan Imam Abu Hanifah quru adalah haid. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, maka perempuan yang ditalak oleh suaminya, dia harus iddah 3 kali sucian. 3 kali sucian. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka harus 3 kali haid. Ini disebut dengan mujmal. Lalu pengambilan bahwa mazhab Syafi'i ngambil kepada quru itu adalah haid, itu adalah suci, maka disebut dengan bayan. Akan tetapi yang mana yang lebih benar? Sama-sama benar. Karena itu sudah dalam proses ijtihad. Wa kullu minhuma, kata Abu Yazid Muhammad, wa kullu minhuma muwafiqun li jam'in min as-sahabati wat tabi'in. Semuanya sama dan ikut terhadap pendapatnya sahabat dan juga tabi'in. Di dalam tabi'in, di dalam sahabat juga beda pendapat. Ada yang bilang quru itu adalah suci, ada quru itu adalah haid. Bedanya apa? Nanti lamanya dia iddah. Kalau pakai suci, maka kalau dia ditalak pada saat keadaan suci, maka saat suci dia haid lalu suci lagi, berarti sudah 2. Terus haid lagi, suci lagi, sudah 3. Berarti haid berarti sudah selesai. Anunya sudah selesai. Iddahnya sudah selesai. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ada yang makruh, bahkan haram mentalak seorang istri dalam keadaan haid. Kenapa? Menyiksa istrinya lama dalam iddah. Lama pada saat iddah. Itu yang disebut dengan mujmal dan bayan. Lalu sekarang nas, wan nasu urfan kulla lafdhin waridi lam yahtamil illa lima'nan wahidi. Apa yang disebut dengan nas? Wan nasu, dan adapun nas urfan menurut uraf, kullu lafdhin adalah setiap lafal waridin yang datang, lam yahtamil yang tidak membawa, illa lima'nan wahidi, tidak dibawa illa lima'nan wahidi kecuali makna yang satu. Ihtamala juga bermakna tidak memiliki, tidak membawa, tidak mengandung. Lam yahtamil tidak mengandung illa lima'nan wahidi kecuali makna yang satu. Jadi yang kalau nas, kalau mujmal, jadi dia punya 2 makna. Kalau nas dia punya 1 makna. Nas jelas. Apa contohnya? Qad ra'aitu Ja'faran. Qad ra'aitu Ja'faran wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu lama. Artinya apa? Qad ra'aitu Ja'faran. Disebut dengan nas. Ra'aitu Ja'faran. Melihat siapa saya? Ja'faran terhadap Ja'far. Saya lihat Ja'far. Maka udah jelas, enggak perlu dijelaskan lagi bahwa ya saya aja lihat Ja'far. Ya Ja'far yang itu gitu kan. Enggak perlu dijelaskan lagi kecuali nanti ada Ja'far 1, Ja'far 2, Ja'far 3 gitu. Jadi orang bilang, "Saya melihat Abdul Qadir." Ya saya,
gitu kan. Mereka melihat saya, ya saya udah selesai. Udah tahu mereka gitu kan. Maka disebut dengan nas. Lam yahtamil illa lima'nan wahid. Cuma satu. Sudah ngerti sudah. Karena makna satu. Qatra itu jafan wakilama ta'wiluhu tanziluhu. Dan dikatakan akan tetapi dikatakan ta'wiluhu tanziluhu. Maksudnya yang disebut dengan nas adalah sesuatu yang dimengerti oleh pendengar pada saat diturunkan. Dan tujuan diturunkan dan inti dari diturunkannya ayat itu. Contohnya di dalam Al-Qur'an, fasiyamu salasata ayyam fil hajji wa sab'atin fasab'atin ila idza raja'tum tilka asyratun kamilah. Maka dari sini tidak ada ikhtimal, tidak ada perbedaan, tidak perlu ditakwil-takwil lagi bahwa tidak tidak perlu nambah dari 10. Lam yahtamil ma zada 'alal asyrah. Jadi makanya ta'wiluhu tanziluhu. Ai ma yahsulu fahmuhu lis-sami'i bi mujarrad nuzulihi wa sima'ihi. Maksudnya adalah sesuatu yang dihasilkan pemahaman yang dihasilkan lis-sami'i bagi orang yang mendengar bi mujarrad nuzulihi, dengan hanya turunnya wasimaih dan hanya pendengarnya. Sudah orang ketika dengar, ketika pada saat turun ayat itu orang sudah ngerti. Ngertinya itu, ya sudah selesai. Itu disebut dengan nas, tanpa neka-neko lagi. Artinya bisa kita simpulkan bahwa nas adalah lafal ataupun kalimat yang tidak perlu terhadap takwil. Tidak perlu terhadap takwil. Itu disebut dengan nas. Lalu ada zahir lagi. Fazahirul ladzi yufidu ma sumi' ma'nan siwal ma'nan ladzi lahu wudi'. Yang disebut fazahirul ladzi yufidu ma sumi' ma'nan siwal ma'nan ladzi lahu wudi'. Fazahiru, dan adapun zahir, alladzi yufidu adalah sesuatu yang berfaedah, memberikan faedah ma terhadap sesuatu sumi'a yang didengar, maknan terhadap makna, afada yufidu, memberikan faedah ma terhadap sesuatu sumi'a yang didengar, maknan terhadap makna, siwa makna alladzi, kecuali makna yang makna alladzi lahu wudi', selain makna yang dimiliki oleh emak wudi'a ditaruh atau diletakkan. Artinya yang disebut dengan zahir adalah kalimat yang berfaedah, memberikan makna selain makna yang sudah ditetapkan. Tapi kata Abu Ya Sayyid Muhammad, wa huwa ghairu muwafiq li kalamil asal wala ta'rif al-masyhur al-ati la'alla aslul bait hakadha. Yang benar adalah wadh-dhahirul lam yufid hina sumi'. Ma'na adh-dhahir huwa alladhi lam yufid hina ma sumi'a ma'na ghairul mawdu'i lahu bal innama yufidu ma'nahul mawdu' lahu ar-rajih. Abu ya. Yang dimaksud dengan zahir adalah kalimat yang ketika didengarkan orang sudah paham, meskipun kalimat itu punya lebih daripada satu makna. Itu disebut dengan zahir. Jadi ada dua makna. Seandainya kayak salat. Kayak salat. Salat ada makna kayak kemarin ada makna secara lagwi, ada secara orfi atau secara syar'i. Ada secara lagwi, ada secara syar'i. Salat secara lagwi adalah doa. Tapi salat secara syar'i adalah sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Gitu kan? Maka disebut dengan dengan hakikat syar'i.
Nah, dari situ ketika ada orang ngomong, lalu orang itu sudah tidak perlu dijelaskan bahwa ini hakikat syar'i ya, atau ini hakikat lagu ya, tapi orang udah langsung paham dengan itu, maka itu disebut dengan zahir. Contoh, kal asadil ismu wahidis sibai wa qad yura lirrajulis syuja'i. Contoh, lafal asad. Asad. Ketika orang ngomong asad, ra'aitul asad, aku melihat asad. Maka pasti di pikiran orang yang zahir, dalam pemikiran zahir yang roji adalah macan atau singa gitu. Singa kan ya? Singa. Maka ketika itu maka disebut makna singa itu disebut dengan zahir. Makna singa itu disebut dengan zahir. Terus makna yang kedua, rajulis syuja, itu baru ketika nantinya disandingkan kepada Sayyidina Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singanya Allah, artinya laki-laki yang beraninya Allah. Ar-rajulus syuja', laki-laki yang berani, pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan al-zahir. Contoh ketika di Indonesia bilang sholat, oh itu lagi sholat. Maka orang di pikirannya adalah mereka ya bersembah yang sholat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya disebut dengan makna zahir. Disebut dengan makna zahir. Oke, waz-zahirul mazkuru, lanjut. Waz-zahirul mazkuru haitsu ashkala mafhumuhu fabid-dalili uwila wa sara ba'da dhalika at-ta'wilu muqayyadan fil ismi bit wa sara ba'da dhalika at-ta'wili muqayyadan fil ismi bid dalili. Waz-zahiru, dan adapun zahir, al-mazkuru yang disebut, haitsu ashkala ketika muskil, ketika bermasalah, mafhumuhu apa pemahamannya zahir, bid dalili, dan maka dengan dalil uwila ditakwil. Wasara, dan jadi ba'da dzalika setelah itu at-ta'wil. Maksudnya sara ba'da dzalika at-ta'wil terhadap takwil. Muqayyidan, dalam keadaan memberikan catatan fil ismi di dalam isim bid dalili dengan dalil. Maaf tadi. Nomor 2. Tadi kebiasaan bisa mimba di. Nah, ya benar. Oke. Wasara ba'da dzalika ta'wil, maka wasara akan jadi ba'da dzalika ta'wili, yaitu jadi setelah itu takwil muqayyidan, dalam keadaan memberikan catatan bil ismi di dalam isim bid dalili dengan dalil. Jadi ketika zahir ini muskil pemahamannya, apakah ini pakai hakikat lagwi, apakah ini pakai hakikat syar'i dan lain sebagainya, maka di situ butuh terhadap dalil. Di sini wa hadha adh-dhahiru idza ashkala mafhumuhu humila al-lafzu 'ala al-ihtimal al-marjuh wa uwila 'alaihi bid-dalil wa summiya muawwalan. Maka yang menerangkan terhadap itu
disebut dengan muawwal au zahiran bid dalil. Contohnya di dalam Al-Qur'an, was-samaa'a banainaha biaidin, dan was-samaa'a, dan terhadap langit, banaina, membangun siapa kami, ha terhadap as-sama' biaidin, dengan beberapa tangan. Ini zahirnya aidun adalah jamak daripada yadun. Lalu ini kan muskil. Masa Tuhan punya tangan? Masa Tuhan punya tangan? Ini muskil, berarti bermasalah di dalam pemahaman zahirnya. Maka di situ butuh terhadap apa? Terhadap makna yang marjuh dan memakai dalil, dan makna yang marjuh itu lalu dengan dalil, dikuatkan dengan dalil, maka disebut dengan takwil. Maka ditakwil bahwa yadun, tangan di situ adalah dengan kekuasaan, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dengan yadun dari was-samaa'a banainaha biaidin adalah kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah punya tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ringkasan dari pelajaran mujmal wal mubayyan. Yang pertama, apa yang disebut dengan mujmal adalah lafal yang di situ ihtimal memiliki dua makna yang sama-sama kuat, maka butuh terhadap bayan. Yang disebut dengan bayan adalah penjelasan daripada makna kalimat atau lafal yang mujmal. Lalu setelah itu ada zahir. Zahir adalah makna dari satu kalimat yang ketika didengar orang sudah ngerti. Apa yang dimengerti oleh pendengar itu disebut dengan zahir. Sebelum zahir tadi ada penjelasan nas. Yang disebut dengan nas adalah kalimat yang memiliki makna satu itu saja. Itu disebut dengan zahir. Disebut dengan nas. Lalu zahir adalah kalimat yang memiliki sebenarnya dua makna atau lebih, tapi ketika seseorang mengatakan satu kata itu, orang sudah tahu dan ngerti, pendengar sudah tahu dan ngerti bahwa yang dituju ini. Maka yang tertuju, makna yang tertuju ini disebut dengan zahir. Contoh saya bilang macan, maka ketika bilang macan ya hewan, orang ngertinya macan hewan. Singa ya sudah, orang akan ngerti bahwa singa ya hewan buas gitu kan. Maka itu disebut dengan makna zahir. Disebut dengan makna zahir. Lalu seandainya ada makna zahir yang orang ketika dengar pahamnya itu, tapi pemahaman itu menjadi muskil, makna itu menjadi suatu masalah. Contoh was-samaa'a banainaha biaidin, dan langit kami bangun dengan tangan-tangan, dengan aidin, maka di sini makna zahir dari yadun, tangan, yang kepikiran ketika aidun adalah biaidin, aidin ini jamak dari yadun, maka makna itu kan muskil, maka harus butuh kepada takwil, ditakwil dengan kata kekuatan. Maka makna kuat atau kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ disebut dengan takwil. Yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an itu adalah takwil, bukan tafsir. Gitu ya. Kalau tafsir adalah menetapkan satu makna kepada lafal yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu disebut dengan tafsir, itu tidak boleh. Kitab-kitab tafsir yang ada seperti Ibnu Katsir, Tabari, Firdaus Naim, Sufatut Tafasir, dan kitab tafsir-tafsir yang lain itu sebenarnya kitab takwil, cuma orfnya, hakikat orfinya adalah tafsir. Kalau hakikat syar'inya itu takwil. Kenapa? Karena itu mereka tidak menetapkan satu makna
terhadap lafal yang ada di dalam Al-Quran atau terhadap ayat di dalam Al-Quran. Tapi mereka mengunggulkan satu makna dari makna yang lain. Gitu ya. Mengunggulkan satu makna dari makna yang lain. Itu disebut dengan takwil. Nah, ini berhubungan dengan di ilmu tafsir. Di ilmu tafsir ada namanya tafsir, ada takwil. Kalau tafsir menetapkan satu makna terhadap lafal ataupun ayat di dalam Al-Quran, maka tidak boleh. Yang boleh takwil. Apa takwil? Mengunggulkan satu makna dari makna yang lain. Kayak tadi aidun, biaidin, dengan jamaknya tangan, dengan beberapa tangan. Tapi kan ada makna tangan, ya tangan-tangan ini tangan. Ada yang bermakna kekuasaan. Maka mengunggulkan makna yang ini daripada makna yang tangan, tapi mengunggulkan makna kekuatan. Maka kami membangun langit dengan kekuatan, dengan kudrat dan iradatnya, bukan dengan tangan. Kenapa? Karena kita tidak boleh menisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya jadi mujassimah. Alhamdulillah. Lalu kita masuk kepada bab al-af'al. Bab pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya masuk kepada 3 hal. Pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan Allah, pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma masuk kepada 3 hal. Dari 5 hukum itu masuk kepada 3 hukum saja. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang wajib adalah yang pasti wajib kepada beliau. Tahulah maknanya wajib. Yang sunnah adalah pekerjaan yang beliau anjurkan. Beliau anjurkan itu disebut dengan sunnah. Ada perkara yang mubah. Tapi perkara mubah ini biasanya beliau lakukan untuk menjelaskan sesuatu. Litaklim, untuk mengajarkan. Bahwa ini bukan perkara yang dilarang, tapi ini bukan perkara haram, tapi hanya boleh. Contoh yang wajib ya jelas sholat. Contoh yang sunnah siwak. Contoh yang mubah adalah Rasulullah pernah minum minum air zam-zam itu dalam keadaan berdiri. Minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka itu pekerjaannya adalah mubah, bukan makruh. Dan itu litaklim, untuk mengajarkan umatnya bahwa minum dalam keadaan berdiri itu bukan perkara yang haram. Karena apa? Karena Rasulullah pernah larang umatnya untuk la tashribanna qa'iman, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Maka itu kan larangan. Larangan itu ketika nantinya diusul an-nahi itu bisa jadi haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak haram. Maka Rasulullah langsung minum berdiri di saat minum air zam-zam. Berarti menunjukkan bahwa larangan yang tadi bukan larangan haram, tapi cuma larangan yang makruh ataupun larangan yang boleh sebenarnya. Artinya kita minum dalam keadaan duduk itu sunnah. Kalau minum dalam keadaan berdiri itu ya mubah, ora apa-apa gitu kan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Babul af'ali, sedangkan ini adalah bab pekerjaannya sahib syariah. Pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Af'alu taha sahib syariah jami'uha mardiyatun badi'ah. Ini udah jelas. Af'alu taha, adapun pekerjaan atau beberapa perbuatan taha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib syariah, yaitu yang memiliki syariat.
Sahibis syariah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat syariat. Tapi apa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak pernah ngomong sesuatu, mengerjakan sesuatu itu kecuali itu adalah wahyu. Berarti ini semuanya la sahibis syariah. Allah dan Rasulnya sahibis syariah. Jami'uha, semuanya, semua pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardiyatun, adalah diridai oleh Allah, badi'ah dan ajibah dan luar biasa. Utamanya semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Luar biasa. Contoh siwak. Sudah ada penelitian bahwa ada banyak virus ataupun bakteri yang ada di mulut ini yang hanya hilang dengan kayu arok, kayu siwak. Terus juga contoh lagi kalau kita barang-barang kita terkena jilat oleh anjing, terkena ludah anjing ataupun babi, kita menyentuh babi dalam keadaan ya salah satunya ada yang basah gitu kan. Maka di situ harus disucikan tujuh kali, salah satunya dengan debu. Di dalam penelitian badi'ah ini ajibah ya, ajibnya ternyata tidak ada yang bisa menghilangkan bakteri ataupun virus, mematikan bakteri ataupun virus yang ada di ludah anjing, di liur anjing ataupun babi itu kecuali adalah tanah. Ini badi'ah, ajibah. Wa kulluha imma tusamma qurbah wa ta'atan aula fa fi'lul qurbah. Maka wa kulluha, dan semuanya, imma tusamma qurbah. Imma tusamma yang terkadang dinamakan qurbah, ya ibadah. Wa ta'atun, maka itu adalah ta'atan. Aula atau tidak, fa fi'lul qurbah, maka itu juga adalah perbuatan ibadah. Min khususiyyati haitsu qama daliluha kawaslihi siyama. Isa itu adalah min khususihi, min khususiyyatihi, dari beberapa kekhususan beliau. Imam As-Suyuti itu mengarang tentang kekhususan atau amalan atau suatu kekhususan yang untuk Rasulullah. Beliau mengarang khasa'is al-kubra, khasa'is as-sughra. Jadi keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada khasa'is, ada ibadah yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, haitsu qama, ketika ada qama, berdiri. Daliluhu, apa dalilnya? Daliluha, apa dalilnya? Al-khususiyat kawaslihi, seperti menyambungnya Rasulullah as-siyama terhadap puasa. Jadi Rasulullah ya kadang puasa 2 hari full, enggak buka. Alhamdulillah. Enggak buka. Kadang buka 3 hari baru buka dan lain sebagainya. Maka di situ disebut dengan khususiyat. Wa haitsu lam yakum daliluha wajib wa qila mauqufun wa qila mustahab fi haqqina wa fi haqqihi wa haqqina. Wa haitsu lam yakum daliluha, dan ketika tidak ada apa daliluha, apa dalilnya, wajib, maka wajib. Wakila, dan dikatakan mauqufun, mauquf. Wakila, dan dikatakan mustahabun, adalah sunnah. Jadi semua pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus lihat dulu, ini khusus untuk Rasulullah atau tidak. Itu dulu. Ini min khususiyati atau tidak. Ketika sudah bukan, maka di situ akan, pertama ulama ada yang mengatakan itu wajib. Yang kedua adalah mauquf. Ya udah, itu mauquf. Yang ketiga adalah mustahab. Sunnah. Fi haqqihi wa haqqina. Di dalam hak kita dan di dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haqqina dan haqqani. Jadi bagi kita pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu bukan sesuatu yang jelas wajib, maka di situ ada yang bilang, oh ini wajib juga. Ini mauquf, bisa wajib, bisa sunnah.
oh ini mustahab, ini sunnah. Ada yang bilang seperti itu. Oke, lanjut. Wa amma lam yakun bi qurbatin yusamma fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Wa amma ma lam yakun bi qurbatin, kalau ini bukan ibadah, wa amma ma lam yakun bi qurbatin, ma lam yakun ma sesuatu lam yakun yang tidak ada, fa amma bi qurbatin dengan ya ibadah yusamma maka dinamakan, fa innahu maka sesungguhnya pekerjaan atau ma fi haqqihi dalam haknya Rasulullah mubahun adalah mubah, wa fi'luhu dan pekerjaannya aidan juga lana bagi kami yubahu mubahkan. Seperti apa? Seperti berdiri, Rasulullah berdiri, Rasulullah duduk dan lain sebagainya. Maka Rasulullah makan, Rasulullah minum. Maka itu mubah kan? Mubah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Bagi kita juga mubah, akan tetapi ittiba'uhu sunnah. Mengikuti cara makannya Rasulullah, cara minumnya Rasulullah, cara berdirinya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah itu sunnah. Tapi tidur, makan, berdiri dan duduknya Rasulullah mubah, ya kita juga mubah gitu ya. Wa in aqarra qaula ghairihi ju'il ka qaulihi kadza fi'lun qad fu'il. Wa in aqarra, dan kalau uh, ini takririyah, ini disebut dengan hadis takririyah. Kalau sepakat qaula ghairihi terhadap ini sebenarnya bisa bilang sepakat qaula ghairihi terhadap omongan yang lain selain Rasulullah, ju'ila maka dikatakan ju'ila maka dijadikan apa ma aqarra qaula ghairihi wa qaulihi, seperti perkataannya Rasulullah, kadzaka seperti itu juga fi'lun apa pekerjaan qad fu'il yang sungguh dikerjakan. Jadi kalau Rasulullah nggak ngomong, Rasulullah nggak bersabda apapun, terus Rasulullah juga nggak mengerjakan itu sama sekali, tapi Rasulullah artinya setuju, artinya nggak ngelarang, nggak merintah. Itu akar, disebut dengan hadis takriri. Nanti saya jelaskan. Ada hadis takriri. Nanti disebut dengan hadis takriri. Maka itu disamakan dengan kaqaulih, seperti perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Rasulullah nggak merintah tapi juga nggak ngelarang, maka di situ akar. Berarti Rasulullah setuju dengan hal itu. Contoh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Sayyidina Khalid bin Walid di depan beliau makan bob, kadrun, kadal gurun. Beliau makan kadal gurun. Dan Rasulullah nggak ngelarang untuk makan itu. Tapi Rasulullah nggak ikut makan dan tidak menganjurkan untuk makan dop. Tapi beliau nggak ngelarang Sayyidina Khalid bin Walid untuk makan dop. Maka disebut dengan hadis takririyah. Jadi ada hadis qauli, ada fi'li, ada takriri. Qauli ya perkataan, fi'li ya pekerjaan Rasulullah. Terus kalau takriri yang persetujuan, artinya Rasulullah setuju aja. Enggak ngelarang dan enggak merintah. Wa ma jara fi asrihi summa tala alaihi in aqarrahu falyuttaba. Wa ma jara dan sesuatu jara yang berlaku atau terjadi fi asrihi di dalam zamannya Rasulullah, summa tala maka kemudian dihaturkan alaihi atas Rasulullah, in aqarra kalau beliau mentakrir, beliau enggak ngomong iya, beliau enggak ngomong enggak,
falyuttaba, maka ikuti. Contoh seperti tadi, jadi contoh kayak gini. Para sahabat, para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu melakukan KB manual, melakukan inzal, mengeluarkan mani di luar kemaluan istrinya, di luar farji, jadi dikeluarkan keluar, bukan dikeluarkan di dalam, ya, dikeluarkan di luar, inzal. Maka pada saat itu Rasulullah tahu bahwa para sahabat melakukan inzal, dan Rasulullah tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Berarti inzal ya boleh. Berarti inzal boleh. Itu disebut dengan hadis takriri. Disebut dengan hadis takriri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dari sini sudah jelas kalau tidak ada larangan dan tidak ada perintah, maka kita harus lihat ini larinya kemana, ini mau dikiaskan kemana. Jangan langsung kalau nggak ada di zaman Rasulullah itu adalah bid'ah, tidak pernah diperintah sama Rasulullah itu bid'ah, gitu kan? Loh kayak gini ya, kalau punya otak. Contoh, zikir setelah sholat, zikir berjamaah setelah sholat, gitu. Atau baca fatihah lah gampangnya. Baca fatihah setelah sholat, baca fatihah, atau setelah sholat zikir. Kalau zikir mah ada dari Rasulullah, tapi enggak barengan gitu dan sebagainya. Jadi habis sholat ya kita zikir bersama. Itu enggak ada di zaman Rasulullah, terus dikatakan bid'ah. Terus itu dikatakan enggak boleh, haram. Yang mana yang bid'ah? Gitu kan? Kan ada perintah azkuruni azkurukum. Ingatlah saya, maka saya akan mengingat kalian. Berzikirlah kepada saya, kata Allah, berzikirlah kepadaku, maka akan aku ingat kepada kalian. Akan aku sebut nama kalian. Aku ingat kalian. Kita zikir. Menggunakan perintah itu. Terus Rasulullah nggak pernah berjamaah dan sebagainya. Iya kenapa? Di situ nggak ada larangan kok. Setiap sesuatu yang tidak ada larangan, maka di situ hukumnya apa? Hukumnya boleh. Oh nggak ada larangan. Nggak ada Rasulullah bilang nggak boleh tahlilan, nggak boleh berzikir berjamaah. Ya nggak ada. Kalau mereka juga minta dalil, kita juga minta dalil. Kita harus minta dalil juga. Mana dalilnya Rasulullah ngelarang untuk tahlilan? Gitu. Sementara kita kan zikir, kita sholawat, kita baca Al-Quran. Lu apa salahnya kita baca Fatihah, baca zikir la ilaha illallah, baca Yasin, baca doa, semuanya ud'uni astajib lakum. Semuanya perintah, ada perintahnya. Gitu kan? Kullu amalin laisa fi amrina wa kharaddun. Setiap amal atau kama qala dalam hadis, setiap pekerjaan atau setiap sesuatu yang tidak ada dalam agama kami, maka itu ditolak. Yang enggak ada yang mana? Gitu kan? Yang enggak ada yang mana? Yang enggak ada yang mana? Al-Fatihah, apakah enggak ada di zaman Rasulullah? Rasulullah enggak pernah baca Fatihah. Oh, baca Fatihah. Rasulullah apakah enggak pernah baca zikir la ilaha illallah? Gitu kan? Mereka kalau ditanya satu-satu mereka akan bilang boleh. Tapi ketika dikumpulkan jadi tahlil kok enggak boleh. Gitu kan? Maka di situ kita sebagai warga Nahdliyin utamanya atau sebagai umat Islam harus berpikir dengan cerdas. Yang mana yang enggak ada di zaman Rasulullah? Dari sisi mananya enggak ada di zaman Rasulullah? Mungkin yang enggak ada di zaman Rasulullah ente, orang-orang kayak ente. Kan kayak gitu kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad
Semoga barokah, semoga manfaat. Jadi intinya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3, ada fi'li, ada qauli, ada takriri. Ini sama hukumnya semuanya. Baik qauli, fi'li, takriri sama saja. Gitu kan? Dan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk kepada 3. Yang pertama wajib. Beliau pasti melakukan hal yang wajib. Tak pernah meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang kedua sunnah. Laksanakan sunnah. Yang ketiga kalau enggak sunnah mubah. Maka juga bagi kita mubah. Tapi mengikuti beliau adalah sunnah. Itu jelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita makan mubah. Hukumnya mubah. Kita makan hukumnya mubah. Kita minum hukumnya mubah. Kita berdiri hukumnya mubah. Kita duduk hukumnya mubah. Tapi kalau kita duduk, berdiri, makan, minum dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Itu intinya. Lalu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita punya dalil, tidak ada larangan dan ada dalilnya, apalagi ada dalilnya. Maka di situ berarti boleh, nanti di warakat ini akan dijelaskan. Di warakat nanti akan ada penjelasannya. Maka dari situ kita harus berpikir dengan jernih. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga barakah, semoga manfaat. Sampai di sini saja pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.